Ya, betul sekali kalau kita lihat dari area-area yang kosong memang cukup banyak karena ada beberapa tim yang kemarin bermain dengan cukup stabil. Tapi kali ini mereka tidak bermain karena memang mereka tidak lolos untuk menuju ke babak super weekend yang terakhir. Dengan garis pesawat seperti ini, circle-nya masih belum bisa ditentukan juga. Kalau kita berkaca dengan apa yang pernah dibilang sama Jelly, biasanya bertentangan. Kalau misalkan area kirinya yang lebih kecil, circle-nya bakal muncul ke arah kanan. Atau area kanan yang lebih kecil, circle-nya bakal muncul ke arah sebelah kiri gitu. Tapi kalau kali ini cukup adil ya, berada di area tengah-tengah sehingga sulit untuk kita melihat circle akan ke sebelah mana dan memang belum muncul juga dari area El Pozo. Kalau kita lihat ternyata hanya ada satu tim, yaitu hanya ada Xavier. Tim-tim yang lain tidak ingin mencoba-coba lagi di super weekend yang ketiga dan ternyata ke arah kiri bawah. Betul, circle-nya ternyata menuju ke arah sebelah kiri dan gua lupa tadi untuk memprediksi circle. Iya benar juga ya, belum nyebut ya? Belum nyebut gua karena tadi lagi otak-atik sesuatu dan kali ini ternyata gede menuju ke arah Chumcher. Tidak ada tim lain yang menuju ke arah Chumcher selain dari Gede Gits. Sementara Bigetron mereka bermain scraping, mereka bahkan mengamankan area sekitar Los Higos. Wow, scraping area Bigetron tidak ke arah Puerto Paraiso, melainkan menuju ke arah Los Higos dan sekitarnya. Ya cukup menarik kalau kita lihat karena dari track record yang ada, Bigetron Reptilian selalu turun di area dekat dari Puerto Paraiso. Sempat mereka bertemu juga dengan pemain-pemain dari MS Chonburi saat itu, tapi saat ini mereka cukup aman. Dan kita berpindah ke arah tim yang lainnya, ini dia Geek Fam Malaysia, Snipes, Demroot, QB, dan juga Saint Opi sedang mengendarai satu kendaraan saja dan mereka akan langsung menuju ke area drop zone mereka. Ya, betul sekali. Sementara Geek Fam ini mengambil resiko yang cukup besar yang dibilang Sunsquid tadi dengan menggunakan sebuah vehicle untuk menuju ke arah drop zone mereka. Tapi satu vehicle 4 orang. Satu vehicle 4 orang. Harusnya mereka bener menuju ke arah El Azhar karena tadi ngelewatin atas HDP. Oke. Dan itu prosesnya pasti bakal cukup panjang karena mereka dari drop zone, terus ke arah El Azhar, terus mereka bakal keliling lagi untuk menuju ke bagian dalam zona. Ya karena El Azhar kan kanan atas terus circle-nya kiri bawah, ini sama kayak MS-nya di match pertama tadi. Gue kira lo mau bilang kayak orang nyetrika, maju mundur. Maju mundur, bener juga. Sibuk banget ya. Berarti kalau ada orang deketin seseorang nih, cewek deketin cowok atau cowok deketin cewek, nggak jelas, maju mundur doang, kayak setrikaan berarti. Waduh. Mondar mandir doang. Lu PDKT apa nyetrika? Waduh. Tapi kalau kita lihat yang kali ini nggak maju mundur karena cuma maju doang, adalah Rebis dari Xavier. Mereka masih akan terus mengumpulkan lootingan demi lootingan dan Xavier ini juga merupakan tim yang cukup unik karena sebenarnya ternyata Xavier ini yang dulu namanya HVNB. Iya betul. Iya, betul. Karena HVNB ini kan sempat main di bahkan yang PAI yang waktu itu full FPP di Cina, mereka juga bermain di situ. Jadi memang beberapa tim itu ada sedikit perubahan Bosku. Entah dia berubah dari segi nama, dari segi logo, rebrandingnya yang mereka lakukan. Atau bahkan logonya sama, terus dari apanya juga sama, tiba-tiba isi playernya yang beda. Betul, bisa saja seperti itu. Atau timnya berbeda sama sekali, tapi playernya aja dipindah dari satu tim menuju ke tim yang lain, dibeli borongan. Bisa aja itu yang terjadi. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia pemain-pemain dari Infinity yang memang selalu menuju ke arah Monte Nuevo. Mereka pun saat ini juga masih terus melakukan looting di area tersebut dan kita melihat juga memang seringkali untuk professional player di masa sekarang itu kalau sedang melakukan looting mereka menggunakan mode FPP. Ya mungkin memang lebih nyamannya seperti itu kali Kuy. Karena kan bisa dibilang ya setiap player kan punya tingkat kenyamanan cara bermain mereka itu masing-masing. Ada yang asik looting dengan menggunakan FPP. Lebih fokus mungkin dengan FPP karena tidak langsung tergiur dengan kanan kiri. Putar-putar jari nggak kayak gitu ya. Tapi emang tinggal fokus dengan apa yang di hadapan mereka. Tapi kalau gue lebih suka ya TPP. Karena lebih bisa ngelihat gitu area sekitar kira-kira ada apa. Yang akan ngebuat gue lebih cepat untuk melakukan looting. Betul. Karena beberapa player tuh justru kalau FPP katanya lebih luas. Tapi kalau gue nganggapnya FPP justru lebih sempit kayaknya. Area yang bisa kita lihat. Kalau buat close combat kayaknya iya deh. Kalau buat close combat menurut gue lebih bagus FPP. Karena tinggal fokus doang ke arah depan. Kadang kalau misalkan kita lagi fokus ke arah close combat ya terus tiba-tiba ngelihat yang lainnya lagi. Kadang ke-distract. Kadang nge-distract untuk nembak ke yang kanan juga. Nembak ke yang deket kita juga. Jadi agak sedikit terpecah fokusnya. Tapi dengan mengubah menuju ke arah FPP tentunya bakal memfokuskan apa yang ada di depan kita doang. Karena kan tinggal 180 derajat doang. Kayak kacamata kuda. Benar. Kiri kanannya nggak usah dilihat lagi, hanya fokus ke arah depan saja. Dan kita melihat juga tadi sempat tersorot pemain-pemain dari EVOS, tapi kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata fight sempat terjadi, booms. Satu pemain dari Genesis Dogma yang di match yang pertama bermain dengan sangat maksimal ternyata harus terculik oleh seorang Mr. Five. Betul sekali, diamankan begitu saja poin pertama untuk ke FaZe Clan kali ini. Belum ada follow up dari pemain-pemain gede yang lainnya, bahkan Daybot kali ini sudah mulai terspot dan rotasi dari FaZe Clan ternyata semakin mendekat menuju ke arah Daybot akan menghampiri dua pemain dari FaZe Clan, tapi Daybot belum ada bonfire.
hanya berdiam diri aja menahan tembakannya di bagian dalam rumah bata tersebut. Ya, kalau kita lihat di match yang pertama, Nichil lah yang diculik tadi oleh pemain-pemain Infinity. Di match yang kedua kali ini, Booms yang harus terculik oleh Fast Clan, menjadikan 2 match yang dilewati oleh Genesis Dogma di hari ini. Mereka tidak pernah lengkap 4 pemain saat mereka melakukan rotasi yang pertama. Betul, untuk di awal-awal mereka selalu bonyok berarti. Dan kita harapkan tentunya buat hari ini mereka semua bisa bermain dengan maksimal, tidak hanya untuk GD tapi untuk semua tim-tim Indonesia yang lainnya juga. Fast Clan kayaknya nggak tertarik untuk menuju ke arah Chumcher, mereka lebih tertarik mengamankan high ground. Di bawahnya Chumcher memotong rotasi dari GD Gits tentunya. Kali ini mereka sudah mengamankan sebuah high ground, memantau ke arah gudang Hejo dulu untuk dijadikan tempat mereka checkpoint yang berikutnya lagi. Ya, kalau kita berpindah ke arah Monte Nuevo kembali, pemain-pemain dari Infinity sudah memiliki kendaraan dan kendaraan yang lain juga, ada 2 setidaknya yang dimiliki oleh Infinity, dan kali ini mereka langsung menuju ke arah bukit di depan dari Monte Nuevo. Berpindah ke arah yang lain, tim comeback ini dia karena kembali berhasil menuju ke Super Weekend setelah mereka melewatkan Super Weekend yang kedua. Xavier, saat mereka terakhir bermain di Super Weekend, yaitu Super Weekend yang pertama, mereka mengumpulkan 170 poin dan membuat 3 pemain Xavier saat itu berada di top 3 untuk MVP. Betul, tapi kan mereka sempat melewatkan 1 kali Super Weekend. Ya. Itu yang ngebuat data statistika udah otomatis bakal berubah, tapi tembakan dari belakang tadi membuat BN kocar kacir. Tiba-tiba gangguan dari RRQ pun datang. Masuk mobilnya menuju ke arah sebuah kompon, tapi sepertinya bakal dilepas begitu aja. Namun dari Peko masih penasaran memberikan tapping fire dari arah doma panjang ini. Dan hasilnya belum ada yang meledak, belum ada poin pertama untuk RRQ. Setidaknya ada zoning out yang dilakukan oleh RRQ ke arah rotasi dari BN. Ya, dan memang saat saya melihat Nerpeko bermain, pastinya sangat luar biasa pemain tersebut. Namun kita berpindah ke arah yang lain, fokus dulu ke arah seorang Swaps dari Vampire yang ternyata melakukan tembakan-tembakan, melakukan cut rotasi ke arah Baonam United yang sedang naik ke arah bukitnya. Betul, dan BN kali ini mereka kehilangan 1 vehicle mereka karena tadi ditembakin sama RRQ, ditembakin juga sama Vampire, membuat mereka kehilangan 1 vehicle mereka. Sementara kalau kita lihat dari MS Konburi dengan 2 vehicle mereka, 1 Tayo dan juga sebuah Jeep yang akan digunakan untuk berotasi, 1 mobil 2 orang. Tentunya ini cukup menurut gua untuk mengamankan rotasi mereka. Jadi ada counter shoot yang bisa mereka berikan kalau misalkan ada tim lain. Dan wow, ini kayaknya jalur rotasi dari cukup banyak tim Thailand ya. Tadi kita ngelihat udah ada Fast Clan yang lewat sini, sekarang ada Infinity yang lewat sini. Bahkan Infinity ternyata checkpoint dulu di atas bukit ini di mana masih ada Daybot. 1 pemain dari GD yang masih tertahan di bagian rumah bata, dan tembakan dari Mela ditujukan menuju ke arah Pintores. Ada tembakan balasan dan Mela terknockdown. Tembakan yang begitu dalam tadi. Wow, bukan? Iya, 1 didapatkan tadi, betul sekali oleh seorang Mr. Five, pemain yang memang hanya dimainkan di Super Weekend. Karena kalau kita lihat dari Fast Clan memainkan Beer 11 saat mereka bermain di weekdays-nya, dan Mr. Five kali ini yang kembali dimainkan bisa mendapatkan sebuah knock, tapi Mela bisa di revive juga dan sedang akan coba melakukan healing, bahkan sudah selesai healingnya. Ya, Korpai yang akan ditinggalkan seorang diri di bagian atas kali ini memantau menuju ke arah Infinity, tapi Infinity kembali lagi mundur ke bagian bukit yang cukup aman, jadi nggak bisa kelihatan sama Fast Clan. Korpai masih penasaran kayaknya untuk mencari keberadaan dari pemain Infinity yang lainnya, tapi Tani masuk menuju ke arah kandang di mana ada Daybot di sana, dan Tani nggak sadar. Tani nggak sadar kalau ada Daybot, karena Daybot juga nggak ngebuat step sama sekali. Begitu disiplin setup yang dibangun oleh seorang Daybot. Ya, Daybot sangat disiplin berada di area tersebut, mungkin berkaca dari match yang pertama di mana tadi saat seorang Nichil mencoba untuk mendapatkan knock ke arah lawannya, justru didatangi oleh 4 atau 3 pemain Infinity yang lain, membuat dia juga harus dipulangkan dengan cepat. Akhirnya Daybot sudah belajar dari hal tersebut, menjaga dan sangat-sangat disiplin untuk dia tidak melakukan pergerakan agar tidak ada bunyi yang dimunculkan atau yang ditimbulkan. Dari arah lain juga Sen OP bersama dengan pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Seperti yang tadi sudah kita bahas juga, mereka dari El Azhar harus menuju ke arah circle yang ternyata kali ini masih terus berkutat di area selatan. Yes, dan Xavier sudah mulai terpantau pergerakan mereka cukup dekat dengan Exis, namun belum ada baku tembak di antara kedua tim ini. Dan Frankie yang berotasi di bagian belakang mungkin akan dikejar oleh pemain dari Exis, karena biasanya diincar adalah orang belakang. Frankie bakal sudah tembak, benar saja ternyata Faris membuka tembakannya. Kali ini baginya bannya pecah tapi belum ada ngepot. Frankie masih bisa menyelamatkan diri dari peluru-peluru panas yang ditembakkan oleh pemain dari tim Exis. Dicari keberadaannya seorang Frankie, kali ini kacang susu yang bakal memimpin laju push dari Exis. Bahkan kali
ini mereka sudah touchdown. 2 pemain mereka sudah mulai turun dan Frankie terjebak di mana Exis sudah mulai mendekati 3 pemain ke arah Frankie. Ya, Frankie pasti akan coba dicari compound demi compound, akan disisir, akan di sweeping oleh pemain dari Exis Red One. Sudah mulai dekat, bahkan sudah sangat dekat. Sebuah baki berada di area ini. Itu adalah seorang Mika OP. Sudah mendengar di atas ada Frankie. Akan coba dicari lemparan granat terlebih dahulu, dimunculkan ke arah atas, satu dilemparkan ke arah atas. Ternyata itu bukanlah granat, itu adalah sebuah bakaran. Bakaran yang kedua juga dilakukan. Ada granat juga dilemparkan tadi, bahkan 3 kali ini, dan itu dia akhirnya Faris yang mendapatkan knock ke arah satu pemain dari lawannya. Dan kita melihat ternyata cukup sulit sekali seorang Mika yang knock, gue yang panik. Dia yang kebakar, gue yang panik, Sansku yang diem. Iya, makanya jadi panik sendiri. Loh, kenapa kebakar? Gue bingung kenapa tiba-tiba dia kebakar. Dia yang ngebakar, dia yang panik. Aduh. Tapi kita melihat berpindah ke arah yang lain. 2 pemain dari Genesis Dogma yang berada di area ini, Nichil dan juga satu pemain yaitu Satar. Masih terus berjibaku mereka melihat di arah atas ada pemain-pemain dari Onyx, GZ dan juga Jeff yang mulai melakukan pergerakan. Ya betul, dan jadi belum terlihat ada gerakan mereka untuk melakukan regroup karena tadi masih meninggalkan Daibot yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari The Infinity. Dan kalau kita berpindah menuju ke arah tim Indonesia yang lainnya, terpantau dengan sangat jelas pergerakan yang dibangun oleh NFT. Kali ini bergerak pelanan pasti, mereka sudah mulai masuk ke arah circle. Yang kedua mereka datang dari bagian utara, bentar lagi mereka bakal ketemu harusnya dengan sebuah tim. Tapi ternyata Infinity sudah pindah. Infinity sudah pindah ke arah perbukitan yang lain, cukup dekat dengan The Xavier. Namun baru Rabis yang kelihatan tadi dari salah satu pemain The Xavier yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari The Infinity saat ini. Ya, kita juga berpindah ke arah Nuzi bersama dengan Mela. Memang tadi ada fight yang terjadi antara Infinity dan juga Fast Clan. Walaupun fightnya masih cukup jauh jaraknya sehingga tidak terjadi close combat 4 lawan 4 yang terjadi. Tidak ada tim yang dipulangkan juga. Bahkan pemain yang tadi tersukur ke arah tanah pun masih bisa untuk diselamatkan. Dari arah lain MS Chonburi ternyata berdekatan dengan satu pemain dari For Rival yaitu Epi. Akan coba dibunuh oleh seorang Jasper. Tembakan demi tembakan dilakukan, tapi hanya ada satu peluru yang masuk. Akan coba mencari peluru yang kedua, mungkin hit akan kembali didapatkan, tapi tertutup oleh sebuah gundukan dari seorang Epi. Betul sekali, berhasil selamat tentunya Epi tadi dari peluru-peluru panas yang dikeluarkan oleh seorang Jasper. 2 tim ini cukup dekat namun belum ada knockdown yang terjadi. Tambah lagi kalau kita lihat dari arah-arah perbukitan, cukup banyak tim yang mengambil daerah-daerah perbukitan karena memang high ground control tuh pasti akan lebih unggul dibandingkan tim-tim yang ada di bagian lower groundnya. For Rivals yang sudah mulai terpantau, mereka masih bergerak dengan pelanan pasti, sementara RRQ jarak mereka lagi-lagi tim Indonesia akan berpapasan. Ada Mort di bagian belakang, tembakankah ke arah Flippy? Ternyata dilepas. Mort tidak ingin membuka tembakannya terlebih dahulu, mereka ingin mengamankan rotasi mereka. Mungkin mereka bisa aja menjadikan NFT tameng mereka. Ya, bisa saja hanya memutiri NFT dari area belakang karena memang tadi Mort menjadi satu pemain yang dikirimkan terlebih dahulu. Di belakang sana ada 3 pemain RRQ yang memang harus segera melakukan rotasi juga, masih berada di area luar dari circle-nya. Tapi memasuki circle yang ketiga masih ada 16 tim, bahkan hanya 2 yang sudah dipulangkan ke lobby walaupun ada 2 lagi knock yang terjadi di area yang lain. Betul sekali, dan Xavier bakal langsung menuju ke arah sebelah kiri, di mana sebelah kiri tadi ada pemain-pemain dari Fast Clan yang sudah melakukan setup. Tapi di sisi lain kita melihat di mana Vampire tadi berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah sebuah tim. Tapi kita berpindah kamera lagi karena For Rivals sedang melakukan fight bersama dengan tim Onyx, di mana satu pemain dari Onyx sudah cukup low, bahkan satu pemain mereka sudah mulai tumbang, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Kali ini masih setup di bagian luar, cukup berani setup yang dibangun oleh Onyx untuk menghadapi 2 pemain dari For Rivals. Saat kita melihat ini dia Onyx, sulit keadaannya untuk mereka, harus tersukur satu persatu. Bahkan Jeff, pemain kunci dari Onyx, sudah dipulangkan karena di belakang ternyata juga ada tembakan, ada open fire yang dilakukan oleh tim-tim lain. Pemburu bersama dengan pemain-pemain For Rivals, mereka butuh poin karena di match pertama mereka pulang tanpa membawa poin sama sekali. Tapi Onyx juga butuh poin karena mereka sampai saat ini belum berada di top 16. Betul, mereka harus keluar dari zona degradasi tentunya kalau mereka ingin menuju ke babak grand final. Ada lemparan granat lagi ditujukan menuju ke Rit, tapi Rit masih cukup selamat di bagian dalam dari rumahnya. Smoke yang cukup tebal, ada 2 smoke yang terpop out, namun 1 smoke sudah mulai hilang, 2 smoke sudah mulai menghilang. Ada lemparan granat lagi yang masih belum bisa connect karena pemain-pemain dari For Rivals hanya splash damage yang diberikan pemburu, tidak membuat pergerakan yang terlalu banyak. Dan Onyx pun pintar, mereka nggak ingin bergerak dengan sangat buru-buru, mereka ingin memastikan posisi dari pemain-pemain For Rivalsnya. Dan sudah tahu keberadaan dari seorang Reed, granat sudah mulai dimasak, lempar ke arah jendela, meletup, namun hanya sebuah damage yang masuk, tidak sampai membuat Reed terknockdown di bagian dalam dari rumah tersebut. Tapi ada granat selanjutnya ternyata justru mantul dan keluar lewat pintu di sebelah kanan, membuat Rich
masih selamat di arah itu. Ritz juga keluar kali ini. Cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh seorang Ritz, tapi tidak peluru yang masuk juga ke arah dirinya. Dari sisi lain justru Namshin lah yang mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain dari Onyx. Betul, pintunya pengen dihancurin. Sudah mulai hancur pintunya. Angle-nya bakal terbuka lebih jelas lagi. Untung belum ada steal elimination yang dilakukan oleh pemain-pemain tersebut. Tapi kali ini dari Eagle memberikan tekanan dan Sambai pun keluar dari arah rumahnya. Tembakan tipis menuju ke arah sebelah kanannya. Tapi kali ini masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Namshin dari belakang berhasil mendapatkan pemain-pemain terakhir dari Onyx. Dan rata sudah. Onyx dipulangkan menuju ke arah lobby. Membantu posisi dari rival secara tidak langsung. Dan membantu posisi dari NFT. Kabar baik, angin segar, sececah harapan didapatkan oleh NFT. Karena rival terdekat mereka dari klasemen sementara yaitu Onyx pulang tanpa membawa poin sama sekali. Membuat peluang dari NFT untuk bisa naik di klasemennya sangat-sangat besar sekali. Let's go NFT, let's go. Jangan sampai kendor semangatnya untuk semua tim Indonesia. Tidak hanya untuk NFT pastinya. Tapi dari Eagle Esports mereka bakal annoying banget. Dan di arah lain dari Nichil ternyata dihajar oleh 3 pemain dari Axis. Mendapatkan 1 pemain lagi dari tim GD Gits. Berarti GD Gits hanya menyisakan 2 player mereka harusnya. Ya, hanya tersisa 2 dari Genesis Dogma Gears. Tapi kita melihat dari area circle-nya. Pemain-pemain dari Face Clan kali ini akan coba fight bersama dengan Bigetron Red Alien. Satu tersungkur, satu untuk satu. Tapi dari sisi lain ternyata Yuhai masih belum knock, dia hanya low HP saja. Tembakan dari belakang. Zuxi juga melakukan sebuah backup yang sangat baik sekali. Bisa mengcover bukit yang dikuasai oleh Liquid dan juga Yuhai. Ya, dan Luxi langsung memberikan follow up-nya menuju ke arah perbukitan ini. Kali ini Yuhai seorang diri menjaga di bagian sebelah kiri. Lemparan granat tipis dan berhasil mendapatkan 2 buatan Deed dari seorang Yuhai. Bakal langsung dipus, bahkan dia berhasil mendapatkan 3 last man standing dari Face Clan. Bakal langsung dipus. Liquid memberikan follow up-nya dan sepertinya rata. Bigetron memulangkan Face Clan menuju ke arah lobby. Sangat luar biasa, makan saus pakai kedondong. Cakep. Yuhai ini bos, senggol dong. Aduh. Tapi kita melihat juga dari arah yang lain ternyata tidak hanya Face Clan, Infinity Mela juga dekat dengan pemain-pemain dari Bigetron Red Alien. Sangat membara tim yang satu ini mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya, memulangkan satu raksasa asal Thailand yaitu Face Clan akan coba mencari raksasa yang lain dari Thailand. Infinity yang akan coba diburu, tapi Yuhai harus berhati-hati karena dia juga terkena damage dari lawan-lawannya. Betul sekali, Yuhai harus lebih berhati-hati terlebih dahulu juga. Dia harus melakukan healing dan setupnya lebih rapi lagi karena tadi ada beberapa barangnya dia yang sudah mulai merah ya. Entah vest atau helm tadi yang sudah mulai merah dan harus diganti dengan yang lain kalau misalkan dia bisa mendapatkan fresh vest dan juga helmnya lagi. Dan lihat dari Geekfam sepertinya sudah mulai kocar-kacir. Mereka bertemu dengan Vampire di mana Stun yang through the smoke-nya connect mendapatkan 2 pemain, bahkan granat tadi dari Stun mendapatkan 2 dan rata sudah. Geekfam dipulangkan, tapi di arah lain pergerakan dari RRQ terpotong oleh Eagle Esports. Dengan Geekfam pulang, dengan Geekfam tanpa membawa poin sama sekali juga membuat EVOS cukup nyaman berada di atas karena penantang EVOS sementara waktu yang paling dekat adalah Infinity, tapi Infinity sudah mendapatkan tiket. Yang belum mendapatkan tiket berada di posisi ketiga yaitu Geekfam, tapi Geekfam pulang dengan cepat. Betul, Geekfam pulang dengan begitu cepat. Permainan mereka belum terlalu rapi. Ini adalah momen terakhir, minggu terakhir untuk Super Weekend yang ketiga, yaitu babak liga yang terakhir juga minggunya, dan sudah mulai ada close combat lagi di antara BN dan juga Eagle Esports. Satu pemain mereka belum diamankan dan ternyata Eagle pun rata. RRQ sedikit mendapat bantuan dari BN yang langsung saja mendetek tempat milik Eagle Esports. Kita melihat juga Ponzai dari MS Chonburi masih terus berjibaku, dia melemparkan sebuah granat juga dengan loncat, mungkin itu dia loncat juga, granat dilemparkan ke arah depan tapi belum terlalu jauh untuk menjangkau sebuah shake yang dikuasai oleh Rebis dan juga satu pemain yang lain yaitu Tidak yang sedang di revive, bahkan sudah selesai untuk revive-nya. Ya, dan di X kali ini benar-benar mengubah temponya mereka. Tadi mereka unggul dari segi jumlah, makanya mereka berani rotasi dengan begitu barbar, tapi kali ini begitu mereka kehilangan dua pemain lainnya bermain agak sedikit lebih berhati-hati, dan sayang sekali GD Kids harus dipulangkan ke arah lobby. Satu tim Indonesia pulang, nice try untuk GD Kids. Tetap harus kita dukung hashtag Indopride dan gaspol untuk GD Kids di game-game berikutnya. Ya, nice try pastinya. Kita juga berharap tim-tim Indonesia yang lain masih bisa terus berjuang, masih bisa terus mendapatkan poin demi poin. Kita melihat juga NFT yang saat ini mendapatkan sebuah angin segar karena tadi sudah saya katakan juga Onyx, tim yang juga masih dekat dengan mereka, dipulangkan dengan cepat, tapi sebuah spray dilakukan oleh seorang Ritz kali ini dengan M4 kali 6 dan berhasil mendapatkan satu pemain dari NFT, tapi RRQ Ryu juga dari area lain ternyata dipulangkan. Nice try untuk RRQ Ryu. Ya, nice try untuk RRQ Ryu, nice try juga untuk GD Kids. Dua tim Indonesia yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada 3 tim Indonesia yang berjuang, masih ada Bigetron, EVOS dan juga NFT kali ini. Ya, kita melihat dari arah yang lain, NFT bermain di area yang cukup terbuka. Mereka bahkan tidak mendapatkan sebuah lower ground juga, tidak ada cekungan yang dimanfaatkan. Mereka harus segera bergerak, dan pergerakan itu sudah dilakukan oleh seorang Ramones dan juga Drone karena dekat sekali mereka bersama dengan Ritz yang sedari tadi mengganggu posisi dari NFT. Betul sekali, dan kali ini kalau kita lihat dari
Rivals tentunya yang sudah mulai bergerak karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, tinggal 3 player mereka yang saat ini sudah masuk. Untungnya mereka sudah masuk ke dalam zona dan ini ada di pinggiran zona. Jadi mereka hanya tinggal fokus mempertahankan area mereka. Tentunya kalau kita berpindah lagi menuju ke arah Bigetron, 4 pemain mereka masih utuh dan mereka berdekatan ternyata dengan satu pemain MS Konburi. Ada Ponzai di sana di mana ada follow up juga. TG datang dari arah belakang namun jaraknya masih agak sedikit terlalu jauh. Vampire mendapatkan area gudang dewa karena Fluket sudah mendapatkan rumah panjang di pinggir jalan. Ya, kita melihat pemain-pemain dari Vampire sudah mulai menguasai area ini, bahkan Rivals juga mendapat satu pemain dari EVOS Reborn. Tadi kita melihat Red Face yang ternyata tertangkap membuat EVOS Reborn berjibaku dengan 3 pemainnya saja berjuang bahu-membahu dengan 3 pemain yang tersisa. Lemparan granat akan coba dilemparkan ke arah depan karena ada Lyzek berada di area ini. Lyzek berganti dengan senjata yang kedua juga menjadi pemain yang paling dekat, menjadi pemain yang ditugaskan untuk menjaga pemain-pemain Vampire, tapi ternyata Lyzek pun tersungkur ke arah tanah membuat kali ini keadaannya sulit untuk EVOS Reborn. Mereka masih terus akan berjuang. Ternyata Epi juga tersungkur ke arah tanah karena ada sebuah balasan yang dilakukan oleh KF, tapi EVOS Reborn satu persatu pemain-pemain mereka dipulangkan, bahkan seluruhnya pulang membawa 2 elimination point. Betul sekali, EVOS dipulangkan di urutan ke-10. Tentunya nice try untuk EVOS Reborn kali ini di game yang kedua. 9 tim tersisa di mana Bigetron yang sedang menghadapi MS Konburi. Ponsai sudah mulai memberikan tembakan, tapi ada Vampire yang join the fight dari belakang. Ternyata MS Konburi terbokong. Angle belakang mereka belum terlalu bersih karena ditembak oleh tim lain yang tiba-tiba datang. Namun di arah lain Bigetron juga memberikan tekanan ke arah Xavier. Ya, Xavier masih terus akan coba diburu. Satu orang yang ada di bawah yaitu Rebis akan coba dicari oleh seorang Yuha yang sedang on fire di hari ini. Setup yang dilakukan oleh Bigetron, lihat 3-1 di mana mereka hanya mengirimkan satu pemain untuk menjadi jangkar di area belakang, tapi NFT close combat juga terjadi di area ini. Drone melemparkan sebuah granat ke arah depan mungkin, tapi di cancel kali ini. Ternyata tidak di cancel, dilemparkan sangat matang sekali. Belum menumbangkan seorang Ritz yang sangat dekat, tapi ternyata Drone justru ketahuan posisinya oleh seorang Ritz. Betul, last man standing dari NFT akan berjuang untuk menghadapi Rivals. Seorang diri aja lemparan granat berada ke arah dalam, tapi ternyata Ritz sudah mulai keluar dan close combat dari 2 sisi membuat NFT pun dipulangkan karena lobby. Nice try untuk NFT. Tinggal Bigetron yang akan berjuang untuk satu-satunya tim Indonesia yang bertahan di circle ke-5 menit ke-21. Nice try pokoknya untuk tim-tim Indonesia yang sudah dipulangkan. Masih ada kesempatan selanjutnya untuk mereka terus berjuang mendapatkan poin demi poin di Super Weekend minggu yang ketiga. Perjuangan tidak berhenti di sini karena kita melihat juga ternyata Luxi mendapatkan sebuah angle shoot menuju ke arah lawan-lawannya yaitu Infinity yang akan coba dicari. Vampire dari sisi lain juga dipulangkan dengan 6 elimination point. Betul, Bigetron sudah mulai mendapatkan zona tapi ditinggalkan oleh zona yang berikutnya. Mereka mau nggak mau harus bergerak sedikit demi sedikit, sementara Ponsai dan kawan-kawan lebih memilih rotasi menuju ke bagian lower ground yang ada di depan mereka. Angle terbuka dari Bigetron namun belum bertembakan menuju ke arah tim-tim yang ada di bawahnya. Sementara BN sudah mulai terspot, Axis menembak, belum ada yang terknockdown. Perang sudah mulai terjadi di berbagai sisi, bahkan tiba-tiba tinggal 7 tim yang tersisa, Sanskuy. Cepat sekali pengikisan yang terjadi di area ini, bahkan 2 pemain dari BN yang datang menuju ke arah Axis Red Ones pun harus menjadi sebuah elimination untuk Axis Red Ones karena 2 sudah tersungkur. Pastinya akan menjadi sebuah confirm elimination dengan granat yang sudah dilemparkan oleh seorang kacang susu, tapi Faris di area depan dengan M249-nya juga bersiap untuk melawan tim-tim lain. Bahkan kita melihat juga dari Bigetron Red Alliance mereka akan coba menantang pemain-pemain dari Infinity. Betul sekali, ada tembakan ternyata dari Popus juga dari MS Konburi berhasil men-spot keberadaan dari Bigetron di mana kali ini Liquid berhasil ditumbangkan. Masih terlihat di bagian kolong dari mobilnya, smoke belum terlalu rapi, tapi kali ini Zuxi pun ikutan tumbang. Masih ada percobaan tapping fire dengan menggunakan mini 40 namun masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya, tapi Luxi mendapatkan 1 pemain dari The Infinity, bahkan Infinity pun rata. Mereka pulang menuju ke arah lobby. Kita melihat PR belum selesai untuk Bigetron Red Alliance karena revive harus segera dilakukan. 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Dari sisi lain Sunos akan coba berjibaku di area tersebut, tapi 1 untuk 1 dan BN United pun dipulangkan seluruhnya. Jasper juga akan coba diincar, akan coba dicari oleh seorang Rebis dari Xavier. Ya, inilah yang harus diwaspadai permainan dari The Xavier. Mereka begitu rapi setelah mereka melewatkan kesempatan mereka di Super Weekend yang kedua. Tapi kali ini mereka bermain dengan sangat-sangat rapi. Mereka bisa mengontrol dengan sangat bagus posisi mereka saat ini yang sudah berada di bagian dalam dari zonanya. Di arah lain dari kacang susu dipulangkan berkala lobby, masuk poin lagi ke arah MS Konburi. Sementara Bigetron yang menyisakan 3 pemain mereka masih bisa bertahan dan mereka ada di bagian high ground. Ini high ground tertinggi di sekitar sini. Ya, pastinya akan sangat nyaman pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Bahkan mereka juga mendapatkan cover dari kendaraan-kendaraan yang sudah meledak. Tapi dari sisi lain cekungan yang enak juga didapatkan oleh pemain-pemain dari Axis Red Ones. 3 pemain mereka, 1 yang sedang coba melakukan healing yaitu Mika OP masih berhasil. Tapi sebuah
setelah damage juga didapatkan kembali, menelan damage yang cukup sakit dari lawan-lawannya yaitu MS Chonburi bahkan meledak satu kendaraan di area tersebut. Betul, dari Axis mereka nge-split 2-1 dengan 3 player mereka yang tersisa saat ini. Luxi dan juga Zuxi juga sudah mulai terspot. Dua Tachibana kali ini mengamankan sebuah angle front shoot dari seorang Yuhai mendapatkan satu pemain dari MS Chonburi. Akankah menjadi yang kedua karena angle-nya masih belum ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Masih dengan tenang kali ini dari seorang Yuhai, mungkin pelurunya habis mengganti dengan menggunakan UMP-nya. Kembali berkumpul dari grup dengan pemain-pemain Bigetron yang lainnya, dan dari MS Chonburi mereka tidak ingin mengambil sebuah resiko, mereka bakal meledakkan dua vehicle mereka untuk menjadi tameng tembakan dari Bigetron. Lihat, Bigetron tidak hanya menantang satu tim, bahkan 3 tim ditantang sekaligus. Kita melihat satu pemain, dua pemain Tachibana kita di mana ada Zuxi dan juga Luxi melihat ke arah Axis Red Ones. Yuhai dikirim untuk melihat ke arah angle yang lain MS Chonburi. Dua granat bakal dilemparkan, dimasak bersama-sama, bakal langsung dilemparkan menuju ke arah Axis. Kali ini meletup dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Hanya splash damage, tapi splash damage yang terbagi dengan begitu adil karena 3 pemain dari Axis. Tapi masih belum cukup untuk membuat Axis ke arah lobby. Lihat di apa yang dilakukan oleh Xavier. Mereka hanya menunggu, mereka hanya menonton saja. Mereka mencari momentum di mana saat tim-tim lain perang, Axis Red Ones atau maksud saya Xavier kali ini justru menunggu saja dan mencari momentum yang tepat. Mereka juga mendapatkan sebuah airdrop, melemparkan sebuah granat juga ke arah depan. Dari arah lain semuanya kehabisan peluru, tapi pemain-pemain dari Xavier pastinya mereka masih memiliki banyak utility dan banyak peluru juga. Ya, gue yakin kali ini dari Bigetron mereka pelurunya sudah mulai terbatas karena mereka tidak mendapatkan lootingan lagi. Mungkin mereka bisa looting dari ke arah Infinity, tapi nggak tahu berapa banyak utility yang dipunya dan berapa banyak peluru yang dipunya di arah kotak dari Infinity. Dan ada close combat lagi yang harus dipaksakan kembali. Wadaw, itu panas banget molotovnya dan tiba-tiba rata. Xavier nggak bisa menahan gempuran yang dibuat oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Ya, Xavier yang tadi menonton ternyata tidak boleh menonton, langsung dipulangkan seluruhnya oleh pemain-pemain MS Chonburi yang kali ini ternyata cukup on fire. Mereka akan menantang pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, dan Bigetron Red Alliance pun memulangkan pemain-pemain dari Axis Red Ones. Betul, top 2 kali ini untuk Bigetron Red Alliance. Zuxi dan Luxi sedang dalam posisi nge-split. Luxi sudah mulai terspot, ada tembakan dari seorang Jasper. Dia sedang melakukan recall, ada pick tipis yang dilakukan oleh seorang Luxi. Masih belum bisa mendapatkan satu, malah Luxi yang ter-knockdown terlebih dahulu. The last man standing, Zuxi. Tersisa seorang diri harus menghadapi 4 pemain dari MS Chonburi. Bukan hal yang mudah, tapi masih bisa untuk dicoba. Sudah mulai terspot sepertinya semua angle menuju ke sebelah kanan, dan Bonsai bakal dijaga belum pertembakan dari seorang Zuxi, mengintip menuju ke sebelah kanan juga. Ini angle yang sangat menyulitkan karena Pon sudah mulai menembak menuju ke seorang Zuxi, dan Zuxi terspot. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh MS Chonburi. Tapi nice try pastinya untuk Bigetron Red Alliance menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini dari 2 match yang dimainkan. Hashtag 1, hashtag 2 membuktikan bahwa Bigetron cukup mendulang poin di minggu kali ini. Wow, 10 elimination dikumpulkan oleh MS Chonburi di game yang kedua. Ini juga Hiu yang harus diperhatikan. Betul, MS Chonburi bukanlah tim sembarangan. Memang mereka belum terlalu maksimal kalau kita lihat dari klasemen sementara. Tapi Hiu ini bisa saja menggigit siapapun yang dekat dengan mereka. Terbukti di match kali ini, Axis Red Ones, Bigetron Red Alliance, dan juga tadi Xavier dibakar oleh Hiu-nya, membuat ada Axis panggang, ada Xavier panggang maksud saya yang berada di area tersebut. Ada laba-laba bakar ya. Oh iya, laba-laba bakar, bener. Laba-laba bakar.